Pak, ini ada berita. Jadi penyanyi dangdut Lesti. oh ya, penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan kasus KDRT. Siapa yang dilaporkan? Rizky Bilar, suaminya sendiri. Suami, oke. Ada beritanya. Ada, Kevin Coba baca baca. beritanya tuh di merdeka.com. Baca coba. Polres Metro Jakarta Selatan masih terus menyelidiki kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora atas terlapor suaminya Rizky Bilar. Ya. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma, mengatakan Rizky Bilar ini telah dilaporkan atas pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman maksimal 5 tahun. Oke. Atau denda paling banyak 15 juta. Berikut isi pasal 44 soal KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora ke Rizky Bilar. Ya. Ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Nah, di ayat 1 ini maksudnya gimana, Pak? Soalnya kan dibilangnya setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Itu kan berarti gak harus suaminya juga. Berarti apakah di lingkup rumah, yang penting di lingkup rumah tangga bisa kena ini atau gimana? Coba ulangi lagi, Ti. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Oke. Jadi kita bayar ayat 1 ya. Nah, Jadi siapapun yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, di sini nggak harus suami, istri, anak, pembantu. Pokoknya dalam rumah tangga itu siapa penghuninya? Ya, yang tetap di situ ya. Kan bisa aja ada pembantu, ada saudara. Itu termasuk dalam lingkup rumah tangga. Jadi bukan hanya suami, istri atau anak. Pembantu juga termasuk. Ya. Jadi kalau kita melakukan kekerasan fisik kepada pembantu, kita kena. Ya, jangan dipikir bahwa hanya kepada istri atau suami. Nah, kemudian bagaimana kalau istri yang melakukan kekerasan fisik? Kena nggak? ya kena. Kena. Jadi jangan berpikir bahwa ini berlaku hanya untuk suami. Iya, Ya. siapapun yang Jadi siapapun yang dalam lingkup rumah tangga melakukan kekerasan fisik, ya, di sini tidak dijelaskan tentang berat atau luka ringan atau berat. Pokoknya ketika kita melakukan kekerasan fisik, meskipun tidak berat, ancamannya berapa? paling lama 5 tahun. 5 tahun. Jadi misalnya kita pukul sedikit pun, kalau termasuk dia kekerasan fisik, ancamannya maksimal 5 tahun. Itulah bedanya kekerasan dalam rumah tangga dengan pasal penganiayaan di KUHP. Ayat 1 ya. Iya. Paham ya? Iya. Nah, sekarang kita cek ayat 2-nya. Ayat 2 ini. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapati jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Oke. Nah, ini akibatnya. Kalau di ayat 2 ini, kalau akibat kekerasan fisik tadi mengalami luka berat atau jatuh sakit, itu ancamannya lebih tinggi, yaitu paling lama 10 tahun. Paling lama 10 tahun, 2 kali lipat dia. Nah, bagaimana menentukan luka berat atau sakit ini? Visum. Jadi berdasarkan visum dokter, itulah yang menentukan dia luka berat atau tidak. Biasanya kalau di KUHP luka berat ini apabila lukanya itu mengakibatkan terganggu dia bekerja atau mengakibatkan cacat, itu masuk luka berat dia. Atau sakit tadi itu ya. Kalau akibatnya sakit, nah keterangan dokter mengakibatkan sakit, masuk dia pasal 44 ayat 2.
Ancamannya 2 kali lipat dari yang tadi, 10 tahun. Nah, sekarang kita coba lihat ayat 3-nya. Ini ayat 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta. Nah, ini kalau akibat kekerasan fisik tadi mengakibatkan mati. Ya, itu dia dipidana paling lama 15 tahun. Ini sebenarnya ada pasal pembunuhan di KUHP. Ya. Jadi begini ya, biar Kevin tahu nih, mahasiswa. Kita bicara pembunuhan ya, matinya orang. Ada diatur di pasal KUHP, yaitu pasal 338. Ya. Pembunuhan. Itu adalah perbuatan memang dia sengaja membunuh, berniat memang membunuh, dikehendaki memang anak itu mati gitu. Itu namanya kena pasal pembunuhan 338 KUHP. Beda dengan pasal 340. Kalau pasal 340 KUHP adalah pembunuhan berencana. Jadi dia memang niatnya membunuh, sama dengan pasal 338 tadi, tapi ini direncanakan, dipersiapkan. Kalau bahasa sejarahnya di KUHP itu sebenarnya bahasanya adalah dipikirkan. Kalau menurut KUHP zaman Belanda dulu bahwa dipikirkan, dia memikirkan untuk membunuh itu sudah masuk perencanaan. Tapi kalau sekarang KUHP dengan terjemahan R. Susilo dan Mulyatno, direncanakan dia, dipersiapkan alatnya, ditentukan caranya bagaimana, di mana mau dibunuh, itu dia masuk pasal 340. Berencana, ancamannya itu ancaman hukuman mati. Berarti ada 2 ya pembunuhan tadi ya. Lalu ada lagi orang mati karena dianiaya. Ini dia tidak ingin membunuh. Dia dipukulin. Dia tidak ingin membunuh sebenarnya. Tapi karena dipukulin dia ini tadi mengakibatkan mati, dihukum juga dia dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Pasal penganiayaan dia masuknya itu, bukan lagi pasal pembunuhan. Kalau 338 pasal pembunuhan biasa, tidak direncanakan. Pasal 340 pembunuhan berencana. Pasal pembunuhan juga, tapi berencana. Pasal penganiayaan 351 ayat 3 adalah penganiayaan yang menyebabkan mati orang. Jadi 3-3-nya ini mati. Dan yang keempat ini kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan mati. Jadi terjadi kasus ya, kita masukkan pasal mana? Apakah pasal KDRT atau pasal penganiayaan KUHP? Sama-sama mati nih. Nah, kita masukkan KDRT atau penganiayaan? KDRT, soalnya kan dia lingkupnya rumah tangga. Ya, jadi karena ini undang-undang khusus, lex spesialis katanya. Jadi kalau ada aturan khusus, maka aturan khusus yang dikedepankan. Paham ya? Padahal sama-sama menganiaya kan. Sama-sama menganiaya menyebabkan mati orang kan. Tapi karena ini dalam lingkup rumah tangga, dikenakan dia pasal KDRT. Ini ayat 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan oleh suami terhadap istri, atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan. Nah, di pasal ini ditujukan kepada suami atau istri. Ya. Berarti kalau pembantu nggak masuk ini. Jelas ya? Iya, udah dispesifikasi. Nah, ini berarti kalau suami atau istri melakukan kekerasan fisik
tapi tidak menyebabkan sakit, ringanlah sifatnya, maka diancam pidana paling lama 4 bulan. beda ya. Iya, beda. Nah sekarang kalau kita sudah bahas tadi, menurut Kevin hukuman apa yang akan didapat suaminya si Biliar ini? Ya, sebagai mahasiswa hukum ya kita harus nunggu visumnya. Visum, apakah dia kalau ringan berarti kena 4 bulan tadi ya? Nah, gini, terus bagaimana dengan ayat 1 tadi? Di situ tidak dijelaskan tentang berat atau ringan. Pokoknya siapapun yang melakukan kekerasan fisik dihukum maksimal 5 tahun. Iya kan? Iya. Tapi di ayat 4 disebutkan kalau dia ringan 4 bulan. Jadi kalau kau penyidik, yang mana yang kau masukkan nih pasalnya? Kalau kau mau masukkan ayat 1, bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti ancamannya 5 tahun. Iya kan? Iya. Kalau kau masukkan ayat 4 bisa nggak? Kalau ternyata nanti visumnya hasilnya ringan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Terus kita mau yang mana? Kalau menurut Bapak, pasal kedua ini, pasal ini ya, ayat 1 dan ayat 4, ini peluang untuk terjadi korupsi. Jadi peluang untuk pemerasan oleh aparat hukum. Benar nggak? Iya, benar. Kalau kau begini-begini, kenakan kau pasal ayat 1, 5 tahun loh katanya. Tapi kalau kau dekat-dekat, dipasang ayat 4 bulan ancamannya, gimana? Harus ya, bisa jadi peluang untuk korupsi. Korupsi kan? Nah inilah kalian mahasiswa hukum, ya Cap, ini harus kalian naikkan. Jangan sampai ada pasal yang memberikan peluang untuk terjadi korupsi, terjadi pemerasan. Betul nggak? Betul, betul. Bagaimana pendapatmu? Ken pikir ini ya, logika Ken pikir bakal dijungtoin gitu kan, kayak agak kan emang terjadi perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga di ayat 1 ini. Iya. Ken pikir kok bisa dijungtoin kayak lebih spesifikin gitu. Kalau ayat 2, ayat 3 jelas dia visumnya berat atau tidak kan. Tapi yang ayat 4 dan ayat 1 ini kan jadi rancu nih, Vin. Kalau ayat 1 umum dia, pokoknya kau melakukan kekerasan fisik kena aja. Nggak disebutkan ringan berat. Tapi ayat 4-nya ada di situ, kalau ringan hukumannya 4 bulan katanya. Kalau kau jadi penyidik kan milih kau tuh kan. Apalagi kan artis kan, penyanyi dangdut. Artis, penyanyi dangdut. Nah, gimana tuh? Mahasiswa hukum gimana tuh? Ya bisa jadi peluang kayak yang ayat 1 ambil umum, kayak ngambil gak dispesifikasiin mengakibatkan apa, yang penting kekerasan. Ya. Apalagi kekerasannya di lingkup rumah tangga, jadi bukan si suami aja. Iya. Tapi di ayat 4 bisa jadi ringan ke suami, spesifikasiin suami istri, dan kalau akibatnya itu gak ringan lah, ringan. Peluang ya? Peluang menjadi korupsi kan? Oke lah, tapi intinya kejadian yang dialami oleh penyanyi dangdut ini, ancamannya sudah tahu kita kan? Iya. Ini pelajaran buat kita semua juga, supaya jangan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan zamannya lagi. Benar nggak? Nah, kau tutup lah. Demikian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Meja-meja kita akhirnya.